Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Sinta Nur Aini, NPM 23130255053, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Angkatan 2023, Kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil codingan yang telah saya buat, yaitu codingan algoritma pembentukan lingkaran dengan menggunakan HTML JavaScript. Di baris pertama, terdapat doctype HTML. Ini merupakan definisi tipe dokumen HTML yang akan digunakan. Kemudian di baris kedua, terdapat HTML lang English. Di sini untuk membuka elemen root dari halaman HTML dan menetapkan bahasa dokumen ke bahasa Inggris. Di baris ketiga terdapat head. Bagian ini menyimpan meta informasi tentang dokumen HTML seperti judul, pengaturan karakter, dan style sheet. Pada baris keempat, terdapat title algoritma pembentukan lingkaran. Ini digunakan untuk menetapkan judul halaman HTML. Di baris kelima, yaitu meta Preset UTF-8 mendeklarasikan pengaturan karakter UTF-8 untuk dokumen. Kemudian lanjut pada baris ke-19 terdapat kode canvas ID, circle canvas midpoint, width 300, height 300, canvas. Kode ini mendefinisikan sebuah elemen kanvas dengan ID circle canvas midpoint dan dimensi 300 x 300 pixel. Kanvas ini akan digunakan untuk menggambar lingkaran menggunakan algoritma midpoint dan juga Bresenham. Kemudian terdapat script untuk memulai bagian JavaScript. Pada baris 23 terdapat kode yang berisi definisi fungsi untuk menggambar lingkaran menggunakan algoritma midpoint dan Bresenham. Nah, fungsi-fungsi ini menggambar lingkaran di atas kanvas menggunakan algoritma midpoint dan Bresenham. Pada kode-kode tersebut, itu digunakan untuk mendefinisikan fungsi untuk menggambar lingkaran animasi lingkaran menggunakan algoritma midpoint. Kemudian pada kode-kode berikut, itu digunakan untuk mendefinisikan fungsi menggambar animasi lingkaran dengan menggunakan algoritma Bresenham. Pada kode-kode selanjutnya yaitu function animate. Di sini di kode-kode berikut ini kita akan membuat animasi dengan delay 10 milidetik. Pada kode-kode berikut ini berisi mendefinisikan fungsi untuk menggambar animasi lingkaran menggunakan algoritma Bresenham. Pada kode ini kita akan membuat gradasi warna yang akan kita tentukan. Di sini saya memilih warna yellow dan juga green. Kode-kode berikut ini digunakan untuk menerapkan isi gradasi yang akan kita tentukan. Kode berikutnya sama dengan kode sebelumnya. Di sini kode ini digunakan untuk membuat animasi dengan delay 10 milidetik. Pada kode-kode ini menentukan titik koordinat pusat dan radius lingkaran. Kemudian pada kode ini untuk memanggil fungsi-fungsi yang telah disediakan sebelumnya untuk menggambar lingkaran menggunakan kedua algoritma tersebut.
Kemudian kode-kode terakhir itu terdapat script. Script menutup tag JavaScript, body menutup bagian tubuh dokumen HTML, dan yang HTML menutup tag elemen HTML. Oke, kita akan coba untuk run. Jadi ini merupakan tampilan dari kode yang telah saya buat tadi. Ini terdapat dua lingkaran, yang atas adalah algoritma midpoint dan yang bawah itu menggunakan algoritma Bresenham. Setelah kita buat kode tadi, kita dapat membandingkan antara algoritma Bresenham dan juga midpoint. Kita lihat dari kecepatan. Algoritma midpoint relatif lebih dalam menggambar lingkaran karena menggunakan operasi sederhana seperti penjumlahan dan juga pengurangan. Kemudian algoritma Bresenham meskipun juga cukup efisien, namun algoritma Bresenham sedikit lebih lambat daripada algoritma midpoint karena melibatkan operasi perhitungan modulus. Kemudian yang kedua, dilihat dari poin kekeliruan. Pada algoritma midpoint lebih tahan terhadap kesalahan pembulatan dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Sedangkan algoritma Bresenham karena menggunakan nilai pembulatan ke integer terdekat, algoritma Bresenham memiliki sedikit lebih banyak kecenderungan untuk kesalahan pembulatan. Kemudian kita lihat dari segi kompleksitas. Pada algoritma midpoint relatif lebih sederhana dalam struktur dan operasinya dengan langkah-langkah yang lebih mudah dipahami. Sedangkan algoritma Bresenham meskipun lebih kompleks dibandingkan dengan algoritma midpoint, namun masih cukup mudah dipahami dan diimplementasikan. Baik, di sini kita akan membandingkan kelebihan dan kelemahan antara algoritma Bresenham dan midpoint. Untuk kelebihan algoritma midpoint, lebih efisien dalam penggunaan sumber daya komputer dan cocok untuk lingkaran dengan jari-jari yang besar. Sedangkan kelebihan algoritma Bresenham lebih adaptif terhadap berbagai ukuran lingkaran dan lebih mudah diubah untuk digunakan dalam pembuatan gambar-gambar berbasis vektor. Kemudian kelemahan dari algoritma midpoint kurang optimal dalam menangani lingkaran dengan jari-jari yang kecil karena dapat menghasilkan kesalahan dalam pembulatan. Kemudian, algoritma Bresenham tidak terlalu efisien dalam menggunakan sumber daya komputer terutama saat menggambar lingkaran dengan jari-jari yang sangat besar. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.